Sebagian Anda mungkin lupa bahwa Leicester City adalah juara Premier League pada tahun 2016 dalam sebuah musim yang mengherankan. Tetapi kini mereka diambang degradasi saat pemilik klub yang pengusaha asal Thailand coba menyelamatkan Leicester City dengan mempekerjakan Dean Smith dan bekas asistennya di Aston Villa, John Terry. Apa sih kesaktian dari Dean Smith dan bagaimana John Terry yang bekas kapten dan bek tengah Chelsea coba mengubah lini belakang Leicester City? 8 laga terakhir The Foxes. Laga pertama, Dean Smith dan John Terry sama sekali tidak mudah tandang ke Manchester City pada 15 April. Diikuti dengan 2 laga yang lebih mudah menjamu Wolves dan tandang ke Leeds United. Setelah itu menerima kunjungan tim bawah lainnya Everton dan tandang ke bekas tim promosi yang berpenampilan terbaik musim ini, Fulham. 2 laga sulit menunggu setelah itu menerima kunjungan Liverpool pada 16 Mei, kemudian pergi ke Newcastle United pada 20 Mei dan menerima kedatangan West Ham United pada hari terakhir musim. Siapa yang bisa memberi The Foxes 3 poin? Hasil imbang di Etihad melawan Manchester City akan terasa seperti sebuah kemenangan, tapi itu pun sulit mengingat Pep Guardiola berusaha menjaga jarak agar tetap berada 6 poin di bawah Arsenal menjelang pertemuan kedua tim itu dalam big match pada akhir April. Jadi kemungkinan Leicester City mendapatkan 0 poin di Etihad. Melawan Wolves pada 22 April seharusnya bisa berujung kemenangan. Pertemuan pertama 23 Oktober lalu berujung skor 0-4 bagi kemenangan Yuri Tielemans dan rekan-rekannya. Tetapi pada waktu itu Wolves sedang tidak punya manajer usai pemecatan Bruno Lage, hanya ada pelatih sementara Steve Davis. Sejak kedatangan Julen Lopetegui sebelum Piala Dunia, posisi Wolves sudah membaik sedikit dari sebelumnya di zona merah degradasi dan dasar klasemen naik ke urutan 13. Jika Leicester City bisa bermain seperti Leeds dan Newcastle, ofensif, terbuka, dan menyerang, maka Wolves akan dikalahkan dengan mudah. Leeds dan Newcastle adalah 2 dari 5 tim yang berhasil mengungguli Wolves dari 5 laga terakhirnya. Tapi jika John Terry lebih suka The Foxes memperkuat pertahanan, maka kemungkinan besar laga ini akan usai dengan skor 0-0. Menjamu Everton pada 2 Mei akan menjadi kesempatan terbaik untuk meraih 3 poin meskipun pasukan Sean Dyche memiliki kemampuan untuk menyakiti. Kalau tidak percaya, tanyakan itu pada Chelsea yang ditahan imbang 2-2 oleh The Toffees pada 18 Maret. Pertemuan pertama melawan Everton di Goodison Park pada 5 November 2022 usai dengan skor 0-2 bagi kemenangan Leicester City. Berikutnya setelah itu mereka tandang ke Fulham, sulit mengharapkan ada poin di sini. Perjumpaan pertama musim ini 3 Januari 2023 usai 0-1 bagi Fulham. Sesudah Fulham, 2 laga sulit sudah menunggu yaitu menerima kunjungan Liverpool dan tandang ke Newcastle. The Foxes dikalahkan 2-1 oleh The Reds pada akhir tahun 2022, serta 4 hari sebelumnya kalah 0-3 oleh Newcastle United. Jadi Dean Smith pasti hanya akan menargetkan hasil imbang untuk 2 laga ini jika bisa. Namun laga terakhir musim seharusnya bisa menjadi 3 poin melawan West Ham United yang saat ini berada di ranking 14 klasemen. Mungkin hanya 8 poin total, maksimal 10 poin yang realistis akan didapatkan oleh pasukan Dean Smith sampai dengan akhir musim. Apakah 8-10 poin ini mencukupi untuk bertahan? Bergantung nasib baik atau nasib buruk 3 tim lain di sekitar mereka. Southampton di dasar klasemen, Nottingham di urutan 18, dan Everton posisi 17. Bagaimana permainan Dean Smith? Salah satu kekuatan terbesar Dean Smith adalah permainan menyerang yang dipraktekannya di Aston Villa, mengirim 2 wingback-nya sebagai kekuatan tambahan di lini depan. Mereka akan mengirim crossing ke dalam kotak saat satu dari 2 winger akan menusuk ke dalam untuk mengalihkan perhatian lawan. Namun hal ini sekaligus membuat pertahanan timnya terbuka lebar, dengan hanya 2 bek tengah tersisa dan mungkin 1-2 gelandang bertahan. Dia jelas tidak boleh mempraktekkan hal ini dalam laga di Manchester City atau Kevin De Bruyne serta rekan-rekannya akan menghukumnya secara kejam. John Terry akan memberi banyak tips bagi bek Leicester City soal cara bertahan dari overlapping dan bertukar posisi yang biasa digunakan Guardiola untuk membingungkan pertahanan lawan.
Permainan ofensif Dean Smith hanya bisa dilakukan saat mereka menghadapi Wolves, Everton, dan West Ham. Mungkin bahkan Liverpool yang akan sama-sama membuka setengah lapangannya sendiri. Menghadapi Leeds yang juga main terbuka, Dean Smith akan mencoba berspekulasi pihaknya mendapatkan 1-2 gol, meskipun mungkin akan kebobolan jumlah yang sama banyaknya. Tim yang jumlah produktivitas golnya sedikit, misalnya Everton, West Ham, dan Wolves, akan menjadi tempat terbaik untuk mempraktikkan caranya bermain. Craig Shakespeare, asisten setia Dean Smith. Ada satu asisten lain di luar John Terry yang tidak boleh dilupakan memainkan peranan penting. Dia adalah Craig Shakespeare yang pernah ditunjuk menjadi manajer Leicester City usai kepergian Claudio Ranieri. Sang pelatih tua Italia itu dipecat pada 23 Februari 2017, hanya dalam hitungan bulan usai membawa gelar juara bagi The Foxes. Shakespeare naik menggantikannya sebagai pelatih sementara dan diberi gelar manajer tim selang 1 bulan sesudahnya. Dia mendapatkan kontrak 3 tahun pada bulan Juni 2017, tetapi kemudian dipecat oleh klub pada Oktober 2017 setelah tim terdampar di zona degradasi. Itu adalah satu-satunya kesempatan Craig Shakespeare pernah menjadi manajer. Dalam sisa hidupnya, dia mengabdi sebagai asisten bagi Nigel Pearson, Sam Allardyce, dan terakhir Dean Smith mulai Agustus 2020 di Aston Villa, kemudian di Norwich City, dan kini di Leicester City. Siapa sajakah juara liga yang kemudian terdegradasi? Tahun 1937, sudah lama sekali Manchester City menjadi juara, finish 3 poin di atas Charlton Athletic. Namun hanya selang 1 musim, pada tahun 1938, City terdegradasi ke divisi kedua. Pada saat yang sama, Manchester United promosi kembali ke divisi teratas Inggris. Contoh yang agak berbeda menimpa Juventus, menjadi juara pada 2006, namun harus bermain di divisi kedua, Serie B pada tahun berikutnya, karena skandal Calciopoli dan mampu pulih dalam 1 musim. Klub Italia lainnya, AC Milan, juga terkena skandal pengaturan skor dan perjudian yang mempengaruhi hasil-hasil pertandingan yang melibatkan Rossoneri. Skandal itu dinamakan Totonero, berujung pengurangan poin dan degradasi pada 1981, 2 tahun usai mereka meraih gelar juara pada 1979. Bagaimana pendapat Anda? Bisakah juara Inggris pada tahun 2016 ini bertahan di divisi Premier League? Apakah 8 atau 10 poin sudah cukup untuk bertahan bagi The Foxes? Tulis komentar Anda, serta jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.